Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eunike Gracela Efrata Hasibuan, NIM A1D1200077. Nah, di sini saya akan menunjukkan tutorial untuk membuat soal menggunakan web Google. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama kita buka Google, lalu kita ketik di pencarian tesmos.com, enter. Nah, di sini kita pilih build a test. Kita masukkan jenis ujian yang akan dibuat, bisa berupa tema atau nama bidang studi atau nama mata pelajaran. Jadi di sini kita akan buat Nah, di sini nama tesnya adalah ulangan akhir semester. Lalu kita buat passwordnya. Kita buat password yang gampang kita ingat. Passwordnya bebas, bisa angka, bisa huruf, atau bisa kombinasi angka dengan huruf. Oke, selanjutnya kita buat pengaturannya dulu. Di sini sudah ada nama tesnya, yaitu ulangan akhir semester. Di sini kita bisa memasukkan petunjuk atau pengenalan ujian apa yang akan dilakukan. Di sini kita buat pilihlah jawaban yang paling benar menurut Anda. Selanjutnya di sini ada tampilan ujian nanti saat dibuka oleh peserta didik. Ada yang putih dan abu-abu, biru, marun, hitam, kombinasi hitam dan orange dan kuning. Nah, kita pilih yang biru. Selanjutnya ada pengaturan untuk pertanyaannya. Ada pertama, menunjukkan semua pertanyaan dalam satu halaman. Jadi, jika contohnya ada 10 pertanyaan, maka ke-10 pertanyaan itu akan langsung muncul di layar peserta didik dalam satu halaman tanpa harus next atau menekan selanjutnya untuk ke pertanyaan berikutnya. Kita juga bisa memilih show one item per page, yaitu jadi nanti soal yang muncul itu satu persatu. Nomor 1, setelah peserta didik menjawabnya, maka dia bisa menekan next dan berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita pilih show all. Berikutnya, pengaturan lainnya ada random. Jadi pertanyaan yang muncul di layar peserta didik, setiap peserta didik itu akan random, tidak berurutan. Jadi tidak bisa saling bekerja sama. Pilihan berikutnya, peserta didik dapat mengosongkan jawaban. Jadi peserta didik itu bisa tidak menjawab pertanyaan dan berlanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, kita pilih random. Next. Nah, di sini ada akses, siapa yang bisa mengakses tes yang kita buat. Jadi kita buat pengaturannya siapapun, anyone. Dan di sini ada pengaturan untuk seberapa lama ujian itu bisa dikerjakan. Nah, bisa diatur di sini berapa durasi waktu yang bisa dipakai oleh peserta didik untuk mengerjakan soal yang kita buat. Selanjutnya ada juga pengaturan untuk berapa kali ujian tersebut dapat dilakukan, dapat dikerjakan. Jadi kita buat di sini unlimited.
Nah, di sini ada pengaturan untuk nama peserta didik, apa yang harus dimasukkan peserta didik. Bisa nama langsung ataupun bisa menggunakan ID jika kita membagikan ID kepada siswa. Oke, kita save. Nah, di sini pengaturan untuk pertanyaan. Ada pertanyaan multiple choice atau pilihan berganda, ada multiple response yaitu untuk memberikan tanggapan, ada true or false, pernyataan benar atau salah, dan masih banyak lagi. Jadi kita akan pilih multiple choice. Nah, setelah kita memasukkan soal dan pilihannya, kita harus memilih mana jawaban yang benar, agar nanti setelah peserta didik menjawab pertanyaan tersebut, peserta didik langsung tahu hasilnya, apakah jawaban yang dipilihnya benar atau salah. Dan jawaban yang benar adalah Selat Malaka. Dan di sini bisa diatur poinnya. Untuk soal nomor 1 poinnya berapa? Yaitu poinnya adalah 1. Selanjutnya, jika ingin menambahkan pertanyaan lagi, pertanyaan selanjutnya bisa dipilih di sini. Pertanyaan selanjutnya masih tetap multiple choice atau yang lainnya. Nah, kita tinggal menambahkan, memasukkan soal dan pilihan jawabannya. Setelah itu, kita save. Setelah kita save, kita lihat publish. Nah, di sini ditanya apakah sudah benar-benar ingin mempublish. Nah, di sini juga ada pilihan. Kita bisa mendownload pertanyaan tadi dan hasilnya sebagai Word, dalam bentuk Word, dengan menunjukkan jawaban dan penjelasannya. Ada pilihan itu hanya menampilkan, bisa di print dan juga di download. Kita publish. Nah, selanjutnya ada pilihan untuk kapan kita menutup ujian tersebut, sampai kapan siswa dapat mengerjakannya. Bisa juga kita atur jadwalnya, kapan ujian tersebut akan dimulai dan diakhiri dan berakhir. Jadi kita buat open. Jadi kita pilih open. Ini adalah link ujian kita yang akan kita bagikan kepada siswa. Oke, kita coba membukanya. Nah, di sini siswa dapat memasukkan namanya. Nah, maka terlihatlah soal yang telah kita buat. Beginilah tampilannya pada layar siswa saat mengerjakan ujian. Kita pilih sebelah timur, kita pilih jawabannya Samudra Hindia. Submit. Nah, di sini langsung terlihat apakah jawaban dari peserta didik benar atau salah. Dan poinnya juga. Oke, setelah peserta didik selesai, mereka tinggal lookup. Oke. Nah, kita melihat hasilnya. Nah, begini tampilan hasil yang bisa dilihat oleh guru setelah semua siswa mengerjakan soal atau ulangan yang telah kita buat. Ini ada nama dari peserta didik, skornya, berapa persen, berapa yang benar, ada persenannya, dan juga ada
perbandingan yang benar dan dari banyaknya soal. Ada tanggal dan jam kapan peserta didik mulai mengerjakan soal, dan ada juga tanggal dan jam peserta didik menyelesaikan ujian. Ada waktu seberapa lama peserta didik mengerjakan ujian tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga tutorial yang saya buat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.